Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah HCI, Human Computer Interactions. Pada pertemuan kedua ini kita membahas tentang User Centered Design dengan subtopik Understanding Human Cognitive Ability, memahami kemampuan kognitif manusia. Oke. Jadi setelah sebelumnya di pertemuan pertama, kita belajar tentang apa itu HCI secara general. Maka di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita mulai lebih spesifik membahas tiga komponen dari HCI, yakni human, computer, dan interaction-nya. Oke, kita mulai dengan faktor human ya. Kita membahas tentang user center design. Dalam hal ini, saya berfokus pembahasannya pada kognitif aspek. Nah, mari kita lihat apa itu kognitif aspek. Secara definisi, kognitif aspek adalah suatu mental action atau aksi mental atau proses mental untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan melalui penglihatan, pengalaman, dan panca indera. Gampangannya atau pendeknya adalah bagaimana cara manusia belajar memahami suatu objek di depannya. Misalkan kita berada di depan sebuah mesin, vending mesin begitu ya. Kita mau membeli minuman di dalam vending mesin tersebut, maka kita melihat mesin tersebut dan kita mulai melakukan mental actions atau proses berpikir tentang bagaimana caranya saya bisa membeli minuman ini. Apa yang harus saya tekan, apa yang harus saya lakukan, gitu ya. Bagaimana metode pembayarannya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan aspek kognitif. Nah, di dalam HCI aspek kognitif sangat penting ya, karena HCI melibatkan persepsi orang terhadap UI yang kita munculkan, melibatkan bagaimana cognitive load, beban mental yang harus dikeluarkan oleh pengguna untuk memahami UI yang kita buat. Oke, bagaimana melibatkan memori pengguna untuk mengingat-ingat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan software atau aplikasi Anda, ya. Dan bagaimana itu semua bisa dirangkai agar pengguna bisa menyelesaikan tugas-tugasnya menggunakan aplikasi atau software yang dikembangkan. Oke. Nah, sebagai contoh di sini ada tampilan klasik ya, form registrasi. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri adalah contoh klasik form bad UX, sebelah kanan adalah contoh eh, good UX. Nah, kenapa yang sebelah kiri dikatakan bad UX ya? Karena ada beberapa steps informasi yang harus kita input dan ini menambah beban mental pengguna. Ada first name, last name, email, birthday, phone number, dan seterusnya. Dan sebelah kanan itu lebih baik karena apa? Karena pada saat kita mengisi form registrasi, kita hanya mengisi hanya nama, email, dan password. Dan ini akan jelas-jelas mereduce eh, beban mental, beban berpikir, ya, untuk mengisi registrasi secara lengkap. Nah, mungkin argumennya adalah, loh, padahal aplikasi butuh first name, last name, butuh tanggal lahir, butuh phone number, bagaimana? Nah, bisa jadi nanti untuk pengisian biodata lebih lengkapnya itu dilakukan setelah user selesai mendaftarkan eh, akunnya. Nah, setelah login baru user diminta atau diberi kesempatan untuk melengkapi biodatanya. Dan bisa kita beri apa insentif atau reward. Jadi jika user melengkapi biodatanya, maka kita berikan voucher atau kita berikan eh, stiker ya atau kita berikan reward dalam bentuk apapun agar user mau mengisi. Karena satu ketika suatu aplikasi mengharuskan kita melakukan sign up dan kita user dibebankan berbagai macam isian, nah itu akan menyebabkan user akan satu ya merasa terbebani sehingga tidak jadi mendaftar. Oke, contoh yang kedua adalah contoh klasik kita ketemu mesin ATM dan Anda mungkin wondering kenapa UI tampilan layar mesin ATM itu kok sederhana ya, hanya
Lihat layar backgroundnya satu warna polos ya, dan ada teks besar-besar begitu ya. Dan kenapa dibuat demikian ya? Karena satu, mesin ATM didesain untuk dapat diakses secara cepat, namun juga harus akurat ya, dan juga memberikan keamanan bagi pengguna. Oke. Ketika kita berada di depan mesin ATM, kita harus mendesain UI agar beban mental pengguna itu serendah mungkin ya. Karena tujuan pengguna atau nasabah ya dalam artian di sini mengakses mesin ATM itu bisa jadi dia mau tarik uang, bisa jadi dia mau cek saldo ya, atau melakukan pembayaran dan sebagainya. Dan beberapa aksi-aksi yang sering digunakan di mesin ATM itu akan selalu bisa diakses dari depan dengan hanya menggunakan satu dua kali sentuhan. Misalkan saya ingin biasanya saya ke ATM untuk tarik uang, nah, berarti ada menu tarik uang dan langsung Anda diberi template mau berapa uang yang ditarik. Ada 100.000, 300, 500.000, 1 juta, dan seterusnya. Dan ini adalah cara cepat, hanya dua kali tap, uang yang kita harapkan bisa dikeluarkan. Seperti itu. Jadi mesin ATM didesain sederhana karena memang kebutuhannya seperti itu. Oke, akurat, ya, cepat, dan memberikan rasa aman. Nah, Bapak Ibu, proses berpikir itu akan lebih lanjut kita bahas ya, ada dibagi menjadi attention, perception, memory, language, learning, dan higher reasoning. Ini adalah beberapa proses berpikir yang ini bukan urutan. Jadi manusia berpikir, em, mengingat, manusia belajar, manusia memahami bahasa dan seterusnya. Dan ini bisa dilakukan tidak secara urut. Kita akan bahas ini selanjutnya.